biasa aja. Kami nggak menganggap sesuatu yang luar biasa. Yang saya kaget itu kalau seandainya ketemu sama Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu kan. Kan yang lain itu kan bukan calon menang kan. Jadi kita kalau kan Pak Ridwan Kamil kan sudah ketemu sama Pak Prabowo, presiden, sama Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Kami juga menganggap sesuatu yang luar biasa proses politik, komunikasi politiknya ya. Perlu kerja keras. Tambahan 10% itu dari mana? Nah, saya menduga karena saya nggak punya survei lagi setelah itu Anies. Ini faktor Anies. Jadi Anies kan melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah. Tapi konteksnya sekarang untuk membantu Pramono Anung ya. Dan bukan hanya dalam bentuk deklarasi, dia meminta timnya kan untuk kampanye full tim membantu Pramono, termasuk ikut rapat apel akbar pakai baret gitu ya. Jadi efeknya dugaan saya besar. Memang tidak terpotret karena saya nggak punya survei terakhir menjelang pemilu, tetapi ada penambahan dan itu terlihat dari pemilih Muslim Pramono yang naik kencang. Karena segmen pemilih Anies adalah pemilih Muslim. Nah, dari mana saya mendapatkan informasi itu? Dari exit poll saya. Kan kita punya exit poll. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berpengaruh untuk perolehan suara pasangan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Masih berpengaruhnya Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Rano sama seperti pengaruh Jokowi dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke suara Ridwan Kamil. Yang kedua, dari pemilih PKS, pemilih PKB, pemilih Nasdem, itu yang memilih Pramono Rano Karno di atas 50%, terutama Nasdem dan PKB. Kalau PKS split ya di bawah 50%. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah 3 partai ini itu kan pendukung Anies waktu Pilpres, ya. Dan di Jakarta pemenangnya adalah PKS. PKS punya calon wakil gubernur namanya Suswono. Jadi ketika mesin partainya itu ngadat yang mendukung Ridwan Kamil, sementara penumpangnya ikut Pramono Rano Karno, ya tinggal menunggu waktu. Dan itu menurut saya nggak bisa dipisahkan dari faktor Anies, meskipun Sekecil atau sebesar apapun peran Anies Baswedan, pasti ada pengaruhnya untuk pasangan Pramono Rano. Apalagi banyak warga Jakarta yang merasa puas dengan kinerja Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal yang sama juga dirasakan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang mengakui ada kekuatan dari ex mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membantu pemenangan pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Pengaruh Anies atau dari anak abah itu memang merupakan fakta dan harus diakui. Kalau dihitung antara yang datang dan pergi, lebih banyak yang datang atau pergi, netnya positif atau negatif, clear datanya. Faktor Anies netnya positif, lebih banyak yang datang ketimbang yang pergi. Artinya Pramono meskipun kehilangan sebagian pemilih non-muslimnya dapat limpahan pemilih muslim, dan itu yang menjelaskan naik dari 43 ke 49 hingga 50%. Jadi tadi limpahan pemilih partai-partai Islam, termasuk partai-partai yang mendukung Ridwan Kamil yang memilih Anies Baswedan waktu Pilpres, PAN, kemudian Golkar, Gerindra. Dan itu yang saya sampaikan di banyak tempat, mesin partai Ridwan Kamil mengadat. Kemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta juga berhasil diraih atas efek kekuatan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Ia menyebut kekuatan atau pengaruh Anies Baswedan lebih besar dibandingkan pengaruh Ahok dalam memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan efek Anies Baswedan menurut Burhanuddin Muhtadi sampai ke kota-kota penyangga DKI Jakarta. Perubahan ya di kalangan warga Depok. Karena 2 dekade di bawah PKS, mereka merasa tidak ada perubahan signifikan, terutama terkait dengan layanan publik dan seterusnya. Tetapi ada yang menarik, lagi-lagi kaitannya sama Anies. Survei pra-pemilu saya, tanggal 4 sampai 9 November, itu Sufyan Zuri, calon rivalnya PKS yang diusung oleh Gerindra dan kawan-kawan, itu udah mengungguli Imam Budi, calon dari PKS yang merupakan wakil wali kota sekarang. Selisihnya udah lumayan jauh, sekitar 3-4%. Masih ada sisa 4% yang belum menentukan pilihan. Nah, apa kaitannya dengan Anies? Pemilih Anies di Depok itu 41%. Besar.
memang kalah tipis dibanding dengan pemilih Pak Prabowo, persis kayak Jakarta. Tetapi sepertiga pemilih Anies memilih Sufyan Suri, dan sepertiga itu pemilih PKS juga. Jadi sepertinya ada semacam protest vote dari basis pemilih Anies terhadap keputusan PKS mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Karena mereka sebelumnya kan tanda kutip diprank bahwa PKS akan mengusung Anies. Ternyata yang muncul Ridwan Kamil, dan kemudian muncul tuh. Dan itu terjadi bukan hanya di Depok, di Jawa Barat pemilih PKS juga bocor. Sehingga baru kali ini calon yang diusung oleh PKS di Jawa Barat itu perolehannya hanya 20%. Ya. Kemudian di Kota Presiden Bandung, PKS, ya? Kota Bandung kalah telak tuh. Calon Pak Haru ya kalau tidak salah, yang menang dari Nasdem, Farhan. Di Bekasi lebih mengenaskan, kalah oleh calon dari PD Perjuangan. Oh, Jadi memang PKS banyak mengalami kekalahannya di pilkada serentak selain ini PD ya. Perjuangan.